Kelihatan, dokter. Oke, baik. Hari ini tema kita tentang ini ya, ekstrasisol atrial dan ventrikular ya. Iya, dok. Iya, benar, dok. Oke, suara saya jelas? Sangat jelas, dok. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi hari ini kita akan berbicara mengenai aritmia atau disritmia, yaitu ekstrasistul atrial dan ventrikular. Ya. Nah, kata ekstrasistul, ya ekstrasistul ini sekarang sering juga disebut dengan prematur ventricular contraction, ventricular contraction ya, prematur. Ya, ekstrasistul sekarang sering disebut juga dengan prematur atrial contraction atau prematur ventricular contraction. Ya, ada PAC, ada PVC ya. Oke. Nah, jadi yang dikatakan ekstrasistul ya kan, ini artinya otot-otot atrium itu ikut melepaskan impuls, atau otot-otot ventricle ikut melepaskan impuls ya. Jadi kita tahu bahwa semua bagian jantung itu punya kemampuan untuk melepaskan listrik ya, tetapi dalam keadaan normal kemampuan itu diredam oleh fungsi dari pacemaker di SA node. Nah, jadi ada kondisi tertentu di mana kemudian atrium atau ventricle melepaskan impuls. Maka kita sebutlah dengan ekstrasistul. Nah, secara definisi ya, aritmia atau kadang-kadang juga disebut disritmia. Izin, dokter, suaranya hilang, dok. Oke, nah, jadi sebenarnya kata aritmia itu kurang tepat, tapi lebih tepat disritmia. Nah, ritmia itu ritmik ya. Kalau A berarti tidak gitu. Jadi tidak ada ritmik, tidak ada ritme, tidak ada irama. Tapi yang tepat sebenarnya adalah disritmia ya. Oke. Nah, per definisi ya, disritmia atau aritmia itu adalah kelainan dalam hal kecepatan, irama, tempat asal dari impuls, atau gangguan konduksi yang menyebabkan perubahan dalam urutan normal aktivasi atrium sampai dengan ventricle. Jadi kita tahu bahwa dalam keadaan normal, listrik jantung itu berasal dari pacemaker, yaitu SA node, kemudian dihantarkan ke AV node, kemudian ke his, kemudian ke Purkinje, ya, dan ke seluruh otot jantung. Nah, permasalahannya itu bisa pada proses produksi pembentukan impuls, atau bisa juga pada gangguan penghantaran listrik tersebut, impuls tersebut, atau pada kedua-duanya. Nah, untuk menilai gambaran disritmia atau aritmia, ya kita tinggal lihat bagaimana gambaran EKG-nya. Nah, penyebab terjadinya aritmia ini ya terbagi 3, yaitu ada pada pacemaker, yaitu nodus SA yang menghasilkan irama yang abnormal. Nah, jadi di sini permasalahannya ada pada kata produksi, ya, produksi irama, ya, produksi impuls. Kemudian ada lagi yang kedua, gangguan hantaran pada jalur konduksi yang normal.
Dan ketiga, bagian jantung selain SA mengambil alih sebagai pacemaker. Nah, gitu ya. Jadi ibaratnya begini, Dek. Di semua bagian jantung itu ada genset-gensetnya lah gitu. Jadi ketika SA node sebagai pembangkit listrik utama itu padam atau bermasalah, maka secara otomatis langsung di take over oleh genset-genset yang ada. Ya, kita lihat misalnya di rumah sakit itu begitu mati listrik, itu dalam waktu kurang dari 3 detik itu sudah harus langsung diambil alih oleh genset. Kalau enggak, kalau padamnya lebih dari berlama-lama, ya betapa banyak orang yang mati, gitu. Nah, jadi inilah yang disebut dengan ya bagian jantung selain SA node yang mengambil alih fungsi pacemaker, ya. Nah, misalnya daerah junctional, ya, itu bisa mengambil alih maupun daerah-daerah bagian-bagian lain. Nah, ini kita lihat ya. Ini kita lihat sistem konduksi. Ya, sistem konduksi. Nah, ini disebut dengan SA node. SA node ini ya, dia mampu menghasilkan aktivitas listrik itu 60 sampai 100 kali per menit. Nah, impuls itu kemudian disalurkan ya ke atrium kiri ya, ke atrium kiri ya melalui serabut Beckman ya. Beckman maupun serabut internodal nih ya, ini tiga-tiga ini serabut internodal menuju ke AV node. Ini AV node, dari AV node kemudian ke His. Nah, ini bagian His. Nah, kedua-dua bahagian ini yaitu AV node dan His itu disebut dengan area junction. Ya, area junction. Nah, di sini kemudian di His ini akan bercabang dua menjadi ini left bundle branch dan ini right bundle branch, ya. Jadi berkas cabang kanan dan berkas cabang kiri, ya, berkas cabang kiri dan berkas cabang kanan, ya. Nah, berkas cabang kiri ini terbagi lagi, ya. Ada bahagian yang ini kita sebut dengan bagian posterior, fasciculus posterior, ya, dan juga ada bahagian fasciculus anterior, begitu. Oke, nah kemudian dari left bundle branch dan right bundle branch ini kemudian bercabang-cabang lagi menjadi Purkinje. Nah, jadi inilah sistem konduksi. Ya, berawal dari SA node dihantarkan ke seluruh jaringan konduksi sampai ke Purkinje. Dari ke Purkinje ini kemudian dia menyalurkan ke otot-otot jantung. Nah, sehingga terjadilah proses depolarisasi dari sel-sel otot jantung. Nah, dengan terjadinya depolarisasi, maka otot jantung akan berkontraksi. Selesai dia berkontraksi, maka akan terjadi proses repolarisasi. Ya, maka jantung akan pada saat depolarisasi tadi, selesai depolarisasi jantung langsung berkontraksi. Ya, setelah berkontraksi, kemudian dia akan mengalami proses repolarisasi dan kemudian otot jantungnya akan berrelaksasi. Nah, ini kondisi yang normal. Ada sangat-sangat tertentu ya di mana SA node ini bermasalah, ya, produksi impulsnya mungkin bermasalah, ya, maka akan diambil alih terutama oleh bagian ini, bagian His, bagian junction, bagian ini ya, yaitu AV node dan His. Seringnya bagian ini yang mengambil alih. Atau ada sangat-sangat tertentu, otot-otot atrium ini ya juga bisa melepaskan impuls-impuls listrik. Atau otot-otot ventrikel ini, otot-otot ventrikel juga berkemampuan untuk melepaskan impuls. Nah, jadi kalau kita lihat ya, letak masalah pada sistem konduksi ini ya terbagi dua, yaitu kita sebut dengan supraventricle
atau ventrikuler. Nah, semua aritmia yang disebut dengan supraventrikel, yaitu kalau masalahnya terjadi di atas ini. Ini titik percabangan ini disebut dengan bifurcatio of His. Ya, bifurcatio of His. Nah, jadi semua masalah yang terjadi apakah di SA node, apakah di otot-otot atrium, apakah di AV node, apakah di His, itu semua kelainan yang kita sebut dengan supraventrikel. Nah, ini ditandai dengan kompleks QRS-nya yang sempit atau dalam batas normal. Nah, sedangkan permasalahan yang terjadi di bawah bifurcatio of His ini, apakah di right bundle branch, di left bundle branch, ya, di otot-otot ventricle, nah, itu semua kita sebut dengan ventrikular. Ya, tandanya yaitu kompleks QRS-nya yang melebar atau lebih dari 2,5 kotak kecil durasi dari kompleks QRS-nya di EKG. Nah, ini kita lihat di sini, ya, bagaimana korelasi antara aktivitas listrik di jantung dengan gambaran EKG, ya. Jadi gelombang P, ya, gelombang P itu, ya, terjadi akibat proses depolarisasi dari atrium. Nah, kemudian, ya, PR interval, ya, yaitu dari awal gelombang P sampai dengan awal gelombang Q, itu menandakan proses perjalanan impuls dari atrium menuju ke ventricle, ya, menuju ke ventricle. Nah, kemudian kompleks QRS, ya, kompleks QRS, ya, itu proses terjadinya depolarisasi dari otot-otot ventricle. Ya. Nah, kemudian akan diikuti oleh kontraksi. Setelah itu, ya, segmen ST dan gelombang T, ya, itu segmen ST dan gelombang T itu menggambarkan proses repolarisasi dari ventricle. Jadi pada masa ini jantung dalam kondisi berrelaksasi. Nah, ini gambaran EKG-nya, ya. Nah, dikatakan irama sinus, normal sinus rhythm, ya, kalau impulsnya berasal dari SA node dan diteruskan ke seluruh bagian jantung. Nah, tandanya gimana? Tandanya yaitu ada gelombang P, ya, gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS, ya, dengan PR interval yang normal, ya, dan jarak gelombang P ke P berikutnya tetap, dan R ke R berikutnya itu juga sama atau tetap. Dan ini kita jumpai pada semua lead. Nah, ini sini kita lihat, ya, pada jantung, pada sistem listrik jantung itu ada istilahnya otomatisitas dan apa ini ritmisitas, ya, otomatisitas dan ritmisitas pada sistem konduksi. Otomatis itu artinya sistem proses terjadinya depolarisasi dan repolarisasi itu terus terjadi secara otomatis, gitu, ya. Jadi terus terjadi silih berganti. Nah, sedangkan ritmisitas yaitu keteraturan ritmik, ya. Makanya kalau kita dengar bunyi jantung kita itu teratur, kan, loop dup loop dup loop dup loop dup. Bahkan kalau dalam keadaan kita takikardi pun, dalam keadaan berdebar-debar pun, kalau dalam keadaan normal itu juga tetap teratur, gitu, ya. Jadi sistem konduksi itu bersifat otomatis
dan ritmisitas, di mana masing-masing bagian dari sistem konduksi jantung memiliki frekuensi ritmisitas tersendiri-sendiri. Nah, seperti tadi saya katakan, dalam keadaan normal, itu yang paling dominan adalah SA node. Dia mampu menghasilkan ritmisitas ini itu sebanyak 60-100 kali per menit. Sedangkan bagian junctional, bagian AV node itu sekitar 40-50 kali per menit. Kemudian bagian His itu sekitar 30-40 kali per menit. Nah, di bawah itu ya bagian dari ventrikuler ya itu bisa hanya sekitar 20 kali per menit gitu. Jadi rendah sekali gitu. Ya. Oke. Kemudian secara fisiologis ya ini simpul ini SA node mempunyai otomatitas dan ritmisitas tertinggi dan serabut perkinya yang terendah. Nah, makanya dalam keadaan normal bahagian-bahagian lain itu diredam. Ya, ketika SA node ini berfungsi dengan baik, maka fungsi bagian-bagian jantung yang lain sebagai pacemaker, sebagai penghasilkan input itu tertekan, teredam gitu. Ya. Nah, ketika kemudian SA node-nya bermasalah, maka barulah bagian-bagian lain dari jantung tadi take over. Nah, berikutnya sistem pembentukan dan hantaran impuls ini ya depolarisasi dan repolarisasi dan hantaran impuls itu sangat dipengaruhi sistem simpatis dan parasimpatis. Nah, coba saja misalnya kita lihat orang sedang marah misalnya, atau sedang kaget misalnya, ya kan? Atau sedang ketakutan misalnya. Ini kan sistem simpatisnya yang terangsang. Akibatnya apa? Jantungnya berdebar-debar, kencang. Nah, itu dia. Ya, sedangkan misalnya kalau orang dalam keadaan tenang, ya, relaksasi, ya, sedang bermeditasi misalnya, ya. Nah, maka denyut jantungnya relatif melambat. Ya, heart rate-nya mungkin sekitar 60, ya. Nah, ini akibat pengaruh dari sistem parasimpatis. Nah, pembagian aritmia ya pada umumnya aritmia dibagi menjadi golongan besar, yaitu gangguan pembentukan impuls dan gangguan hantaran impuls, ya. Nah, ini secara garis besar. Ada juga yang menyatakan yang ketiga, yaitu gabungan dari kedua-duanya. Ya, jadi gangguan pembentukan sekaligus gangguan hantaran. Nah, kemudian ini berdasarkan secara umum ya. Kemudian berdasarkan mekanismenya, ini ada takikardi, yaitu kalau denyut jantungnya di atas 100 kali per menit. Di atas 100 kali per menit ya. Tetapi seseorang baru mulai merasa tidak enak itu kalau denyutnya di atas 120 kali per menit. Nah, jadi kalau denyut jantungnya 101, 105 ya mungkin orang tersebut belum mengeluh gitu, masih merasa enak-enak saja gitu. Tapi kalau sudah 120, nah itu sudah mulai mengeluhkan, kayaknya aduh berdebar gitu ya, tidak enak. Nah, apalagi kalau sampai 150, nah itu sudah mulai bermasalah secara misalnya. Kemudian berikutnya bradikardi. Nah, bradikardi ini kalau denyut jantungnya itu di bawah 60 kali per menit. Di bawah 60 kali per menit. Dan biasanya ya tidak selalu ya. Kalau nadinya itu sekitar 40 sampai 60 itu masih terkompensasi dengan baik. Jadi tensinya masih belum bermasalah. Ya, kalau fungsi-fungsi jantungnya yang lain dalam keadaan normal. Nah, tapi kalau denyut jantungnya di bawah 30, di bawah 40, ya di bawah 40, nah itu sudah mulai bermasalah itu. Ya, tensi sudah mulai
drop, turun ya, mulai keringat dingin, yang lainnya. Kemudian berdasarkan lokasinya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, ya, berdasarkan lokasinya, yaitu berdasarkan titik potong tadi, yaitu bifurcation of His. Semua aritmia yang terjadi di atas bifurcation of His itu digolongkan sebagai aritmia supraventrikular. Nah, semua permasalahan yang terjadi di bawah bifurcation of His itu kita sebut dengan aritmia ventrikular. Nah, sekarang kita lihat langsung kepada atrial extrasystole, ya. Atrial extrasystole itu sering muncul pada jantung yang normal. Itu, ya. Misalnya nih orang yang tiba-tiba kaget gitu. Ya, atau misalnya orang yang kalau di ICU itu misalnya kita sering jumpai pasien dengan sepsis, takikardi. Nah, sesekali sering muncul atrial extrasystole. Ya. Namun pada umumnya berhubungan dengan penyakit jantung struktural dan frekuensinya meningkat seiring dengan penambahan usia. Ya. Gitu. Kemudian pada gambaran EKG ditandai dengan adanya gelombang P yang muncul sebelum gelombang P pada sinus normal. Nah, jadi ada penambahan gelombang P sebelum gelombang P yang diikuti oleh kompleks QRS. Nah, pada APC itu atrial premature contraction. Nah, ini istilah yang sekarang lebih lazim kita gunakan dibandingkan istilah ini. Nah, jadi APC ini ya, APC ini itulah yang sama dengan atrial extrasystole. Ya, sama. Ya, sekarang kita banyak menggunakan ini istilah ini. Nah, jadi pada atrial extrasystole atau atrial premature contraction yang terjadi terlalu dini dapat menyebabkan pemanjang sehingga denyut menjadi tidak teratur. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini ada gelombang P, ya ini normal, ya ini normal, P QRS T, P QRS T. Nah, ini kan seharusnya kan belum sampai ya. Coba lihat 1, 2, 3, 4. Nah, ada sekitar 4,5. Ini 1, 2, 3. 3,5 sudah muncul. Nah, sudah muncul kompleks P QRS T. Jadi munculnya itu lebih awal. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan atrial extrasystole atau premature atrial contraction. Ya. Gitu. Nah, kemudian berikutnya ini juga PAC. Nah, tipe-tipe dari atrial extrasystole ini, nah ini kita lihat ya, bisa infrequent. Dibilang infrequent kalau kurang dari 5 PVC, PAC ya, kurang dari 5 PAC per menit. Nah, ya, ini kita bisa lihat pada lead 2 panjang. Ya. Jadi kita gunakan infrequent. Infrequent itu kalau dia jarang, ya. Kurang dari 5 kali dalam semenit. Kalau frequent 5 atau lebih. Nah, frequent ini berarti lebih sering ya. Ya, kalau ya, isolated, nah ini lebih terjadi secara tunggal, isolated PEC ya. Nah kemudian kalau grup PEC terjadi 2 atau lebih grup ya. Ya misalnya kuplet ya, kuplet, triplet gitu. Jadi berturut-turut ya. Ada grup. Ya, kemudian ada lagi atrial takikardi ya, 3 atau lebih pada satu baris. Ya, kemudian ada bigemini, bigemini selang-seling, bigemini ya. Nah, seperti ini. Ini kan bigemini ya, normal, kemudian PEC, normal,
PEC, normal, PEC, ini selang-seling, ya. Nah itu disebut dengan bigemini. Kalau trigemini selang dua, normal, normal, PEC, normal, normal, PEC, ya. Itu kalau trigemini. Nah kemudian ada lagi, ya, yang kita sebut dengan istilahnya univokal, multivokal, atau wandering atrial pacemaker, ya. Jadi dikatakan univokal itu kalau tempat masalahnya itu satu, ya. Jadi di titik masalah, tempat munculnya masalah itu di satu tempat, di satu titik. Nah, taunya dari mana kita? Kita tinggal lihat aja bentuk gelombang P-nya. Kan sama semua nih. Ya, gelombang P ini sama dengan ini, ya. Sama dengan ini. Sedangkan ini kan yang normalnya, ini normalnya nih. Yang normalnya juga sama semua gitu. Nah, jadi kalau bentuk gelombang P-nya sama, berarti dia ada satu fokus ektopik. Gitu. Tapi kalau misalnya ada dua atau lebih tempat munculnya masalah itu, maka itu kita sebut multivokal. Nah, coba lihat ini ya, ini bentuk gelombang P ini gelombang P ini kan berbeda dengan ini. Ya, berbeda dengan yang ini. Begitu, ya. Nah, jadi bentuknya berbeda-beda. Nah, ini kalau bentuk berbeda-beda berarti kita sebut multivokal atrial ekstrasistul. Nah, sedangkan wandering pacemaker, ya itu kalau bentuk gelombang P-nya berubah-ubah. Tuh, wandering. Jadi pindah-pindah tempat terjadinya fokus ektopiknya. Coba kamu perhatikan ini ya, gelombang P-nya itu kan berbeda-beda. Bentuk gelombang P ini sama yang ini sama ini. Ya kan itu kan berbeda-beda. Ini disebut dengan wandering pacemaker. Oke, ya kalau tadi atrial ekstrasistul, ya kamu juga perhatikan ya pada atrial ekstrasistul itu semuanya kompleks QRS-nya normal kan? Nah ini kompleks QRS-nya dalam batas normal. Nah ini semuanya dalam batas normal kompleks QRS-nya, gitu. Nah sekarang kalau kita berbicara tentang ekstrasistul ventrikuler atau yang dulunya disebut PVC, ya. VS ya, ventricle extrasystole, VS. Nah, ini sudah lazim kita sebutkan. Tapi sekarang istilah yang banyak digunakan adalah VPC, ventricle premature contraction. Nah, pada atrial extrasystole berarti masalahnya tadi di mana? Di bawah bifurkasi of His. Berarti kompleks QRS-nya melebar. Nah, pada PVC ya, ventricle extrasystole, yaitu terjadinya gangguan irama berupa timbulnya denyut jantung prematur. Nah, ya, yang berasal dari satu atau lebih fokus di ventricle. Jadi otot ventricle di satu tempat atau lebih dari satu tempat itu ikut melepaskan impuls listrik. Nah, impuls yang dilepaskan ini kemudian masuk ke dalam sistem konduksi. Nah, ini merupakan kelainan irama jantung yang paling sering kita temukan. Ya, misalnya kalian nih tiba-tiba dikagetkan, jantungnya kan sering kadang-kadang nggak teratur, lub-dub, 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 lub-dub. Nah, itu yang tambahan duduk. Nah, itu yang kita sebut dengan ventricle extrasystole. Ya, misalnya lagi marah-marah misalnya kan, berdebar-debar, nah itu ya, itu yang tambahan itu yang tidak normal itu, itulah yang kita sebut dengan ventricle extrasystole. Nah, ventricle extrasystole dapat disebabkan oleh karena ischemic myocard, ya. Ischemic myocard ini yang paling sering kita temukan. Infak myokard akut pada pasien-pasien dengan ACS, pada pasien-pasien dengan heart failure, ya, kemudian sindroma Kite, ya, sindroma Kite yang memanjang, ya,
prolapatomitral, cerebrovascular accident, ya, keracunan digitalis, terlalu banyak pakai digoxin, hipokalemi ataupun myokarditis dan kardiomiopati. Ini myokarditis nih, lagi musim-musimnya nih dengan COVID ya. Oke, sebentar ya, saya ambil ini dulu ya, saya ambil charger sebentar ya. Oke. Nah, jadi ini penyebab yang paling sering kita jumpai. Ini penyebab-penyebab yang tidak normal tentunya, ya. Oke. Nah, ini gambaran ventricle extrasystole (VES), ya. VES atau istilah sekarang adalah PVC, ya. PVC. Nah, jadi kamu lihat di sini, ya. Bedakan ini dengan ini. Kalau ini kompleks QRS-nya normal kan? Kalau ini kompleks QRS-nya melebar. Nah, berarti yang melebar ini masalahnya terjadi di ventricle. Ini normal, ini juga, ya. Nah, kemudian kamu perhatikan lagi, ya. Kalau ini ke bawah kan, ini ke atas. Nah, berarti ini multifokal nih, ada satu yang bersumber dari ventricle kiri, ada satu yang bersumber dari ventricle kanan, gitu. Kita bisa lihat pada EKG yang lengkapnya, EKG 12 lead, ya. Nah, kita bisa lihat, ya, yang pola-pola RBBB itu berasal dari ventricle kiri, sedangkan yang pola-pola LBBB itu berasal dari ventricle kanan, ya. Jadi terbalik dia. Oke. Nah, kemudian bentuknya juga berbeda, berarti dari sumber yang berbeda. Nah, ini pembagiannya lebih kurang sama juga seperti atrial tadi, ya. Ada yang infrekuen, ya, kalau dia jarang-jarang kurang dari 5 kali dalam semenit, frekuen 5 kali atau lebih, isolated PVC, ya. Nah, kemudian ada ya, ini grup ini misalnya kuplet, triplet, ini berturut-turut dia, ya. Nah, tapi kalau sudah lebih dari 3 kali, ya, ini kuplet ini kan kalau 2. Nah, kalau sudah 3 atau lebih, ya, itu kita sebut dengan run VT. Kita biasa sebut juga dengan run VT. Nah, kemudian kalau selang-seling begini, normal, PVC, normal, PVC, normal, ini kita sebut dengan bigemini. Kalau selang-selang 3 itu disebut dengan trigemini. Nah, kemudian ada lagi R on T. Ya, R on T itu yaitu terjadinya PVC ini, PS ini di saat gelombang T. Nah, ya. Pada saat gelombang T dia muncul. Nah, itu disebut dengan R on T. Ya, tadi kita sudah bilang, ya, tadi kita sebutkan, nah ini VS ini bisa terjadi dalam kondisi normal, bisa dalam kondisi yang tidak normal. Ada kondisi yang berbahaya. Apa saja kondisi yang berbahaya? Yaitu yang pertama, yaitu berupa bigemini, kemudian trigemini, kemudian R on T, ya, kemudian run VT, kemudian multifokal, ya. Nah, itu bentuk-bentuk yang berbahaya.
Nah, ini gambaran EKG extrasystole ya, ventricular extrasystole. Oke, kuplet, dikatakan kuplet kalau ada dua PVC yang berurutan. Kalau dua, kalau tiga, triplet. Kalau atau sudah sebut dengan run VT. Ya, ada juga yang mengatakan kalau dia 5 berturut-turut baru run VT. Nah, itu kalau sudah seperti ini sudah hati-hati nih, berbahaya. Ya, sebentar lagi dia jatuh ke VT. Nah, ini juga R on T ya. R on T ini artinya VS-nya terjadi di saat gelombang T. Nah, seperti ini kan. Ini P, Q, R, S, T. Nah, di saat gelombang T inilah muncul PVC-nya. Bahkan kadang-kadang gelombang T pun tidak kelihatan langsung gambaran ini PVC-nya ini. Nah, ini ya, PS R on T. Nah, ini P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, nah di tempat gelombang T-nya muncul PS. Ya, ini P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, T. P, Q, R, S, nah di tempat gelombang T muncul PVC. Nah, ini berbahaya ya. Ini sudah rentan untuk mengalami VT. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan gitu. Ya. Konsepnya ya, kita lihat ya algoritma takikardi ya dengan nadi. Ya, jadi kelainan pada PVC atau PEC ini ya, atrial extrasystole atau ventricular extrasystole ini ya, pasiennya masih ada denyut nadi. Nah, nilai kesesuaian antara kondisi klinis dengan denyut jantung. Biasanya, nah, lebih dari 150 kali. Ini baru mulai bermasalah. Jadi kalau takikardinya 110 misalnya 115 itu biasanya masih, jangankan masalah, pasien pun belum tentu ada keluhan. Tapi kalau 120 kali per menit, nah itu sudah mulai ada keluhan. Merasa berdebar-debar, jantungnya merasa cepat gitu. Ya. Nah, tetapi kalau sudah lebih dari 150, nah itu sudah mulai itu. Ya. Nah, tensi mulai turun, akra mulai dingin, hoyong, pandangan berkabur ya, gitu. Nah, jadi pada kondisi-kondisi tersebut kita identifikasi dan atasi penyebabnya. Ya. Nah, kita lakukan ya, pertahankan jalan nafas, pertahankan potensi jalan nafas ya. Jalan nafas harus tetap terbuka. Nah, kemudian kita kasih oksigen ya jika saturasinya di bawah 90. Ya, jika di bawah 90. Ya, kalau misalnya saturasinya masih di atas 90 tidak perlu kita berikan oksigen. Kemudian pasang monitor ya untuk mengidentifikasi apa irama jantungnya, pasang tensi ya dan saturasi oksigen. Kemudian sekarang segera pasang IV line ya, karena banyak obat-obatan nanti yang akan kita berikan secara IV, dan kita ambil EKG 12 sadapan. Oke. Nah, dari situ kemudian ya kita nilai apakah takikardi itu persisten menyebabkan ya, hipotensi, perubahan status mental, tanda-tanda shock, nyeri dada, dan gagal jantung akut. Nah, kalau ini kita temukan, meskipun ada satu saja, satu di antara ini, di antara 5 tanda ini, ya, takikardi pada pasien dengan angina sinfak, atau takikardi dengan gagal jantung akut, atau takikardi dengan tanda-tanda shock misalnya. Nah, itu sudah kita sebutkan takikardi dengan hemodinamik yang tidak stabil. Nah, pada kondisi yang tidak stabil, maka dia harus segera kita akhiri takikardi tersebut. Harus segera kita hentikan secepat-cepatnya, yaitu dengan kardioversi. Ya.
Jadi pasiennya diberikan sedasi, ditidurkan dulu. Setelah ditidurkan, ya kan, kemudian kita lakukan kejut listrik reversi. Ya, bisa kita mulai 50 joule dulu atau 100 joule gitu. Ya. Nah, kemudian berikutnya, ya, kalau misalnya takikardinya tidak ada yang satupun di antara ini, maka kita lihat kompleks QRS-nya lebar apa enggak, gitu. Ya, kalau tidak lebar, berarti dia kita sebut dengan SVT. Ya, SVT kita bisa lakukan manuver vagal, kemudian kita kasih adenosin. Atau kalau tidak mempan juga, kita kasih beta blocker atau kalsium channel blocker. Nah, kalau kompleks QRS-nya lebar, kita boleh juga mencoba memberikan adenosin, ya, jika kompleks QRS-nya teratur dan monomorfik, ya, atau kita berikan obat-obat yang lain seperti amiodaron. Oke, saya kira demikian ya materi kita tentang PEC dan PVC. Silakan, ada yang bertanya, Dek? Sepertinya tidak ada, dokter. Ya. Paham apa yang saya sampaikan? Karunia Pratama, paham enggak? Saya masih bingung, Dok. Ya, silakan bertanya. Ada pertanyaan, Karunia? Saya tidak punya pertanyaan, Dok. Saya sedang memikirkan yang akan saya tanyakan, Dok. Nadia, Salsabila, paham tidak? Mana Nadia Salsabila? Insya Allah, Dok. Nah, coba tanya, silakan bertanya. Raihan Asti. Mana Raihan Asti? Hadir, Dok. Ya, silakan bertanya. Ini, Dok, saya masih kurang paham yang soal PVC, Dok. PVC, ventricle contraction, premature contraction, ya, premature ventricular contraction, ya. Apa yang tidak paham? Ya, PVC itu tadi sebenarnya apa sih, Dok? Kelainan atau penyakit atau bagaimana, dokter? Yang kamu tahu gimana, Dek? Yang Yang saya kamu tahu tahu gimana? Ya? Ya gangguan ya, Dok, pada jantung. Pada Kamu di mana bagian posisinya nih? Lagi berenang? Hah? Kamu di Tidak, mana Dok, posisinya? di rumah, Dok. Ya, PVC itu premature ventricular contraction. Jadi, pada PVC, otot-otot ventricle
ikut melepaskan listrik, ikut melepaskan impuls, kemudian masuk ke dalam sistem konduksi, menyebabkan denyut tambahan. Ya, itu yang terjadi. Nah, kejadian itu ya, itu jelas tidak normal. Itu tidak normal kejadian itu. Tetapi ada yang tidak berbahaya, ada yang berbahaya. Yang tidak berbahaya kalau dia terjadinya jarang-jarang sesekali, ya, kurang dari yang infrekuen, itu tidak begitu berbahaya. Misalnya kamu lagi ngos-ngosan, misalnya ngejar angkot misalnya, ya, atau kamu lagi terkejut misalnya, ya, tiba-tiba terkejut gitu ya. Nah, itu kan sering tuh di jantung kita tidak teratur, tiba-tiba lubdub lubdub duduk lubdub 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 duduk lubdub 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 duduk. Nah, kan sering tuh. Nah, kalau seperti itu biasa tidak normal, biasa tidak bermasalah. Nah, yang bermasalah itu kalau seperti saya bilang tadi, misalnya bigemini, trigemini, R-onti, multifokal, RAN-VT. Nah, itu kamu bisa lihat di EKG-nya. Nah, tadi kan kita sudah tampilkan ya gambaran-gambaran EKG-nya. Nah, gitu ya. Dan tergantung juga apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena iskemik miokard, ya, kalau penyebabnya intoksikasi digitalis, kalau penyebabnya miokarditis, kalau penyebabnya heart failure, ya semua itu tentu bermasalah gitu. Oke, paham Rehan? Baik, dokter, paham dokter. Ya, yang lain silakan bertanya. Izin bertanya dokter. Silakan, Andri ya. Ya dokter. Dari diagnosis PAC ini saya pernah membaca mengenai EKG Holter dok. EKG Holter itu fungsinya pada PAC apa ya dok? Nah, Holter ya. Nah, jadi begini deh. Misalnya ya, pasien datang ke dokter Andri, ya, dokter Andri Fahliza gitu ya. Dia mengeluh, "Dok, saya kadang-kadang jantung saya berdebar-debar, Dok. Kayaknya kadang-kadang nggak teratur, Dok," gitu. Ya kan? Dia datang dengan keluhan berdebar-debar dan dia mengaku denyut jantungnya tidak teratur. Kemudian kamu EKG. Ternyata pada saat kamu EKG hasilnya normal. Normal. Nah, lantas sakitnya apa? Ya kamu nggak tahu. Ya. Sedangkan dia ada masalah kan? Makanya kamu harus tangkap masalah itu. Nah, jadi gimana caranya? Ya kamu EKG dalam jangka waktu yang panjang. Kalau kamu EKG seperti yang biasa, yang 12 lead itu kan EKG biasa. Sesaat kan? Dia datang, tidur, kamu pasang alat EKG, kemudian keluar hasil. Ya kan? Hanya sesaat itu. Nah, tapi kalau Holter, kamu melakukan perekaman EKG selama 24 jam. Bahkan ada alat-alat yang baru itu bisa sampai seminggu. Ada sampai sebulan, misalkan bisa sampai 3 bulan gitu. Nah, jadi Holter itu ya kalau di kita yaitu perekaman EKG selama 24 jam. Jadi pada pasiennya, pasien datang ke kita, kemudian kita tempatkan lead juga, ya ada 4 titik kita tempatkan lead, ya di dada dan di perut. Nah kemudian kita pasangkan ke recordernya. Jadi ada recordernya itu, kemudian recordernya itu kita tempatkan di perut, ya kita lilit, sudah, kemudian pasiennya pulang, pulang dan beraktivitas seperti biasa. Besoknya dia kembali lagi ke kita. Nah, dia kembali, kemudian chipnya kita ambil, kita masukkan ke komputer. Nah, di situ kita bisa lihat gambaran EKG selama 24 jam. Nah, misalnya ternyata muncul tuh pada saat dia sedang di rumah misalnya, atau pada saat dia sedang rapat misalnya, atau pada saat dia sedang main bola misalnya. Nah, kan ketahuan tuh kelainan EKG itu ketahuan. Nah, gitu ya. Jadi itu tujuan dari Holter
EKG untuk menangkap kelainan apa yang ada yang tidak bisa kita tangkap di saat EKG biasa dengan hasil yang normal. Ya, dia datang keluar, dok, tadi malam saya lagi tidur terus tiba-tiba jantung saya berdebar-debar kencang, dok, gitu. Ya kan? Nah, sekarang pada saat kamu EKG normal dia. Jadi tadi malam itu apa masalahnya? Ya kita nggak tahu kan? Makanya kita harus tahu. Dengan cara apa? Kita holter. Nah, holter kan 24 jam. Ya, coba tahu mungkin malam nanti muncul lagi dia. Nah, jadi bisa kelihatan. Oke? Baik, dokter. Andri, Terima kasih, paham? dokter. Paham, dokter. Oke, yang lain silakan. Izin dokter, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk penyakit gangguan aritmia pada jantung itu gejalanya itu apakah terdapat nyeri, dokter? Pada Apa, saat tolong. untuk gangguan aritmia pada jantung kan itu jantung berdebar-debar ya, dok ya. Nah, apakah terdapat nyeri, dok? Nah, jadi bagus pertanyaan kamu ya. Jadi nyeri dada dengan berdebar-debar itu dua hal yang berbeda, Dek. Ya, dua hal yang berbeda. Jadi berdebar-debar itu disebabkan karena adanya gangguan aritmia, yaitu gangguan pada sistem listrik jantung. Jantung itu kan ada beberapa bagian ya. Ada selaput pembungkus jantung, perikard, ada pembuluh darah jantung, koroner, ada sistem listrik jantung, yaitu jaringan konduksi, ada katup jantung, ada otot jantung, ya. Nah, kalau berdebar-debar itu masalahnya terjadi pada sistem listrik jantung, ya, entah itu pada produksi impuls atau pada hantaran impuls. Nah, sedangkan nyeri dada itu terjadi akibat adanya penyumbatan pada pembuluh darah jantung. Ya, jadi ini dua hal yang berbeda-beda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau terjadinya bersamaan. Ya. Nah, bisa saja ya. Bisa saja penyumbatan pada pembuluh darah jantung ya. Katakanlah misalnya ACS ya, STEMI, non-STEMI, itu mengganggu sistem konduksi jantung sehingga terjadi gangguan irama jantung. Ya, misalnya timbulnya VS tadi, PVC, timbul PVC, ya, terjadi run VT atau VT. Nah, kalau itu terjadi, ya, terjadi katakanlah VT misalnya, ya, VT dengan nadi. Kalau VT tanpa nadi, jantung sudah memang tidak berkontraksi lagi, cuma getar-getar saja. Kalau VT dengan nadi, jantung masih berkontraksi, tapi itu juga terlalu kencang sekali sehingga oksigen consumption-nya meningkat drastis gitu. Sedangkan aliran darahnya tersumbat. Nah, makanya harus segera dihentikan gitu. Dengan apa kita hentikan? Dengan kardioversi atau dengan DC shock gitu, ya. Nah, jadi tadi pada slide kan tadi sudah ada saya tampakkan. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Coba kamu lihat ini ya. Jadi takikardi yang disertai dengan salah satu saja dari tanda-tanda ini.
Nah, tadi kamu sebut ada nyeri dada kan? Nah, sebut tadi nih dengan nyeri dada. Nah, jadi hati dan satu ini stabil. Jadi ini tanda-tanda tidak stabilnya inilah dia nih. Nah, kalau ini ditemukan, maka harus segera dilakukan kardioversi kejut listrik. Gitu. Harus segera diakhiri. Oke, paham, Dek? Paham, dah? Paham, dokter. Oke. Ya, dokter. Yang lain? Sepertinya tidak ada, Dok. Ya, Sepertinya tidak ada lagi, Dok. tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu maksudnya sudah paham apa atau tidak paham? Ini nanti jangan anggap sepele ya ujiannya ya. Kalau nggak lulus ya nggak lulus nanti. Ya sudahlah, udah ada yang tidur-tidur tuh. Oke, kalau begitu ya kita akhiri sampai di sini pertemuannya. Ya, mudah-mudahan kalian paham. Ya, mudah-mudahan paham dan pertemuan kita ada manfaatnya. Oke, lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dokter. Insya Allah ya. Masih, dokter. Baik dokter, terima kasih banyak dokter.